nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati kepada beliau dosen pengampu mata kuliah pendidikan lingkungan Ibu Ade Lempi Koha Emling, dan tidak lupa juga kepada teman-teman semua sekelas perjuangan. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk mengejar cita-cita kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya sampai penyampaian materi, alangkah baiknya memperkenalkan diri sendiri dan kelompok. Untuk kelompok 6 beranggotakan Anggun Syafira, Edi Pangestu, Melina Damatullah, Putri Aulia, dan Veronica Agustin. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 1. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Edi. Langsung saja materi yang pertama, yaitu konsep Eko Pesantren. Program Eko Pesantren diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program Eko Pesantren berasal dari dua kata, yaitu Eko dan Pesantren, yang masing-masing mempunyai definisi yang berbeda. Pesantren sebagai makna definisi yang umum dipahami sebagai institusi pendidikan yang khas di Indonesia yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Harper menyatakan bahwasanya sebuah keyakinan tentang pemikiran dan tindakan yang menghubungkan antara agama dan lingkungan disebut dengan ekoteologi atau kadang disebut dengan eko-spiritualism. Eko Pesantren berdasarkan pendapat dari Fatimatu Zahroh dan kawan-kawan telah masuk dalam rekomendasi Konferensi Internasional untuk Aksi Muslim pertama sebagai model pendidikan lingkungan berbasis keagamaan dalam mengimplementasikan aksi perubahan iklim secara internasional. Pesantren di Indonesia diakui ulama seluruh dunia dalam peningkatannya terkait pengelolaan lingkungan yang meningkatkan pendapatan kompos. Mereka termasuk daur ulang sampah dan produk bernilai ekonomi. Lalu Eko Pesantren dapat diimplementasi melalui gerakan, baik melalui penguatan internalisasi isu lingkungan ke dalam proses belajar mengajar maupun aksi kepedulian dan perubahan perilaku warga pondok pesantren yang didukung oleh penguatan sarana ramah lingkungan. Indikator program Eko Pesantren ini menurut Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia meliputi yang pertama, pengembangan kebijakan pondok pesantren ramah lingkungan. Yang kedua, pengembangan kurikulum lingkungan berbasis alam. Yang ketiga, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis tadabbur alam. Yang keempat, pengembangan dan atau pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pondok pesantren. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu konsep Eko Pesantren. Program Eko Pesantren diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program Eko Pesantren berasal dari dua kata, Eko dan pesantren, yang masing-masing mempunyai definisi berbeda. Pesantren sebagai makna definisi yang umum dipahami sebagai institusi pendidikan khas Indonesia yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Per 2008 menyatakan bahwa sebuah keyakinan tentang pemikiran dan tindakan yang menghubungkan antara agama dan lingkungan disebut dengan ekodoilog atau kadang disebut ekospiritualisme. Eko Pesantren berdasarkan pendapatan dari Fatimatu Zahroh dan lain-lain. Setelah masuk dalam rekomendasi Konferensi Internasional untuk Aksi Muslim 1 sebagai model pendidikan lingkungan berbasis keagamaan dalam mengimplementasikan aksi perubahan iklim secara internasional. Pesantren di Indonesia diakui ulama seluruh Indonesia dalam meningkatkan terkait pengolahan lingkungan, meningkatkan pendapatan kompos. Mereka termasuk daur ulang sampah dan produk bernilai ekonomi.
Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggun, kepadanya dipersilahkan. Melanjutkan materi yaitu implementasikan melalui gerak baik, melalui penguatan internalisasi isu lingkungan ke dalam proses belajar mengajar maupun aksi kepedulian dan perubahan perilaku warga pondok pesantren yang didukung oleh penguatan saran rahmah lingkungan. 2. Pengembangan kurikulum lingkungan berbasis alam. Yang ketiga, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis tadabur alam. Yang keempat, ada pengembangan dan atau pengolahan sarana dan prasarana pendukung pondok pesantren. Persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Program Eko Pesantren pertama kali digagas oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di Pondok Pesantren Darut Tauhid pada tahun 2005. Eko Pesantren Darut Tauhid merupakan salah satu model pesantren yang didesain dan direncanakan sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Ternyata program Eko Pesantren mampu menarik banyak pihak seperti ulama, akademisi, dan masyarakat sehingga program Eko Pesantren resmi diluncurkan di Asrama Haji Pondok Gede pada Maret tahun 2008 oleh Kementerian Agama, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuan dari program Eko Pesantren adalah, yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam yang merupakan pedoman untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. 2. Menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 3. Tambahan penduduk dan perubahan gaya hidup konsumtif telah memicu eksploitasi yang berdampak pada lingkungan. Baik, terima kasih untuk pemateri, untuk pembacaan dan penjelasannya. Mungkin dilanjut dengan sesi tanya jawab.